Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Pagi Pak. Nah, cek ini Cak, gubernur PDIP, nggak jadi wakil presiden. Wakil presiden, dan coba Yusuf Kala ntar ya. Ayo saksi Allah, janji Allah, ini saksi Allah, janji Allah. Semuanya jalan ke Pak Ahok calon wakil presiden Republik Indonesia. Ibu, selamat pagi Bu. Ini Dr. William. Dr. William dari cuci, Pak. Bisa foto? Ayo Mas. Pak, biar gede Pak. Kalau Mas mengatakan boleh. Kepada boleh Pak. Dari cuci dia. Terima kasih Pak. Dr. William. Saya Gunadi. Ini saya dulu yang bantu wakil waktu Cibeber. Kemudian ya, saya nggak mau ngurus apa-apa, cuma mau minta foto aja. Ya, sini aja. Ini punya. Jadi berdua belum? Atau mati gue? Sama. Beda. Itu panjang kan? Ya, Bu. Ada perlu lah ketemu lah. Malam ngechat mereka keliling ketemu. Masalah apa ya? Belum air urus. Oh ya, dah. Itu aja. Udah ketemu tadi. Ibu foto kan enggak? Ini apa? Nyampaikan ide katanya Pak, tapi cuma sebenarnya saya bilang kirim aja proposal idenya. Ya, biar lengkap aja. Ya, nanti masukin. Asal ada nomor handphone. Ya. Ibu, masalah apa? Terusin Pak, cuman belum ini Pak, belum ada. Ada tempat tinggal. Ibu, tinggal di daerah mana sekarang? Di Sumur Batu, Pak. Sumur Batu, Jakarta Pusat. Iya. Mayoran. Daftar dulu Tanggal 5 Pak. di sini. Sekarang Ibu Kontrakan sewa. habis tanggal 5. Nggak jadi kontrak lagi? Dia nggak mau nyambungin atau apa? Tidak mau nyambung, sudah cari-cari kemarin. Belum dapat. Saya hidup berdua dengan anak. Berdua sama anak. Dari tahun 93 saya di Jakarta ini belum pernah dapat fasilitas apa-apa. Kita utamakan orang yang digusur sekarang, Bu. Kalau ini kita lagi bangun, nanti baru prioritas. Ibu cari tempat lain dulu, kontrak tempat lain dulu deh, ya. Jadi kalau udah cukup baru kita kasih. Ya. Itu urusan lah kalau ada kesulitan. Udah tadi udah ketemu. Pagi Pak, saya mau minta ini Pak, mau minta kerja Pak. Saya dari dusun awal belum Pak. Terus, Udah saya terima dokumennya, gambar. ya udah masukin aja. Terima kasih Pak ya. Ini jadi, jadi itu bilang sama Jarod. Ya. Penjelengan ntar penting, Bapak ntar jadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi ini Pak Yusuf Kala, Allah janji Allah ngerti. Ini variasi dari ini, ngerti. Dari mana ini? Dari Jalan Diponegoro. Wakilnya siapa? Mega tak lawan. Sudah. Tadi kan udah. Selamat pagi Pak Gubernur. Iya, saya mau menyerahkan kembali aset Pemda yang di perempangan saya.
antar saya memang sebenarnya udah selesai muara. Oh, masukin aja kita cek aja. Coba suruh cek ini aset Pemda gitu. Ya, kami cek ya Pak ya. Karena aset agak sakit kepala juga. Karena itu udah agak lama juga kan, 400 lebih Pak Gubernur. 428 hektar lebih. Kita cek ya. Ya. Makasih ya. Mari Pak. Bu, ada nomor HP-nya nggak tulis? Saya tanggal 13 itu sudah melaporkan saya bikin sertifikat. Pas pengukuran yang tempat kita nggak kasih ngukur. Jadi terus sampai sekarang Sengketa sama orang ya? Iya. Sengketa susah loh. Kalau sengketa kita nggak bisa tunggu putusan pengadilan. Itu Karena udah bukan sampai wilayah Mahkamah kita. Agung. Makanya cuma ngomong, udah inkrah. Udah ingkar Pak. Inkrah kenapa? Yang punya lahan yang punya akses itu kan dia nggak bisa kasih ke dalam. Tapi itu udah ingkar. Dia gugat kalah. Ibu gugat kalah. Kalah itu. Iya, tapi dia nggak punya surat apa-apa, Pak. Saya punya Kalau udah putusan inkrah saya nggak bisa bantu. Karena pengadilan bukan di bawah saya. Ya. tapi kenapa bisa menang gitu nggak punya surat? Nah, itu saya Republik ini memang banyak hal yang bikin kesel. Iya, udah tadi udah. Saya pun masuk sini karena kesel. Ya. Ibu, Minta rusun Pak, belum Gini, udah daftar. Pak, saya sudah daftar waktu itu. Begitu saya serahkan saya punya berkas-berkas, saya bilang mana surat tanda terima, mana surat terima berkas saya. Itu jawab begini, kan sudah ada nomor telepon di situ. Nah, waktu itu benar, waktu nomor telepon saya itu lupa. Terus saya catat ini tolong dimasukin supaya dia bilang nggak bisa pakai apa tanda terima. Nanti akan dipanggil ibu. Nggak ada tanda terima aja Pak. nah sekarang kita masukin ke Daftar kami lagi aja. makanya. Daftar kami, nanti kita akan lapor ke Padrias kan baru. Tapi begini Pak, saya minta tolong karena saya sudah 3 bulan tidak membayar kos. Yang punya rumah itu sudah marah-marah. Oh iya, nanti dari situ. Ya. Nanti urus sama dia ya. Ya kan tadi saya udah bilang. Ya. Urus sama Nail. Iya Pak, terima kasih banyak-banyak. Kenapa? Baru tahun 2 bulan tinggal, tapi dimintanya 3 tahun lebih. SP-nya udah balik nama. Dia ini Pak, dulu punya orang. Iya, Mungkin tertunggak. Dia jadi beli. baru kasih Jadinya teguran tetap gitu. kalau utang itu nggak bisa Bu, tetap Kita udah baik hati balik nama ke Ibu ibu. harus terima. Sebetulnya kalau kita jual beli itu kita sebenarnya harusnya kita usir semua. Jadi Tapi saya punya Ibu ketipu sama orang yang jual. iya Pak. Ketika Sebetulnya dibeli kalau masih saya tertunggak. kalau saya Ada nggak utang. toleransi sudah setahun, dua-dua saya usir loh semua. tapi ini lantai dasar kan, soalnya saya ada dengar katanya lantai dasar nggak boleh tinggal. Memang lantai dasar Itu bukan kalau untuk saya- hunian Bu. Misalnya kalau saya bayar itu diusir nggak gitu? Makanya itu yang ditanya. Ya harus diberesin. Emang lagi mau Diberesin, diberesin antara diberesin. Soalnya kan lantai dasar itu bukan iya, hunian. Nggak Bu. mungkin Toko. tipu dong kalau dia udah bayar nggak boleh diusir dong. Enggak, MG belum bayar justru. Iya, Karena justru masih saya mau tertunggak. bayar. Cuman kan katanya itu Kita lantai tertipin dasar. Bu kalau lantai dasar Kalau kita udah kasih ke bayar nggak atas mungkin malah. pasti dorong ke atas. Kita kasih ke atas Jadi, malah. kalau saya bayar nggak apa-apa. Iya. Hah? Kita udah baik hati. Hunian udah dia nggak ada boleh. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya saya Iya. cuma tanya aja Iya, gitu. iya. Kalau dibayar nggak apa-apa Iya. kan. Oh ya, udah. Makasih ya Pak ya. Makasih ya. Kita di situ dulu. Oh, iya. Aku ini untuk Pak di sini. Yang di MRT yang di mana tuh? Baru ya. Dia disposisi masuknya tanggal ini Pak. 26 Kenapa? November. Pembebasan di Kita negara. Apa pakai? Baru di Berapa lama confirm. dia tinggal? Waduh, ini saya nggak tahu sih, tapi dia dapat Cek aja. kabar resminya. Ke wali kota. Iya. Oh, dari kota susah loh. Berarti- Saya cek. Berarti ini nanti resminya gimana nih? Apa saya kirim aja? Jadi dia- Kirimnya kita cek. Kami cek aja karena kalau udah lama biasa tuh kita udah mesti pakai menggugat udah. Oh, Ya. Pak, boleh foto berdua nggak Pak? Boleh. Oh iya iya. Thank you Pak. Enggak udah saya inin Pak. Iya. Masalah apa? Tunggakan udah saya suruh cicil sama ini. Lo cicil aja. Sama ini Yang kalau bulan ini lo bayar, kamu bayar Sama terus. cicilan. Yang lama terus cicil. kalau enggak Tapi satu yang bulan aja. baru ini harus jalan terus. Kalau enggak ini Jadi keluar, prinsipnya Pak. nggak boleh cicil dari belakang. Ini Iya. bayar aja terus. Seolah-olah nggak ada hutang, tapi hutangnya dicicil. Oke. Yuk. Rumah ada balik kita. Itu di rumah perhatian. Ikan. Ikan papi, anak papi. Di Jakarta Mas. Iya di apa? Mampang.
Yuk, Mama Ismail lah. Makasih ya. Iya, nanti kalau udah makin bagus sudah ganti. Kan masih dia harus dicicil boleh kok. Kan bulannya murah kan, 550 ya. 520. Dia umum jangan. Depok mas kok bisa umum? Pindahan. Dia pasti dia nggak mungkin ini belilah atau apalah. Oh, Saya dari beli aku juga Pak. Saya Emang dari kayak awal itu, kan? sendiri Pak. Kalau beli Pak di umum. Bukan. Ya. Bapak, update terkini soal pilkada nanti 2017 ini kira-kira untuk PDIP sendiri gimana Pak? Nanti akan bergabung? Aduh, nggak usah ngomongin pilkada terus pendaftaran September. Ya nggak usah buru-buru lah. Saya pikir yang pasti komunikasi kami dengan 3 parpol, dengan PDIP berjalan baik. Toh nanti kan pendaftaran kan 19 September. Yang belum buru-buru kan kalau kita masih putusin perorangan atau parpol. Tapi udah ada penjajakan sama PDIP gitu Pak? Itu ya ada komunikasi baik aja kok. Nggak usah ngomongin pilkada, masih jauh kok. Dua-dua pihak bisa nyalonin kan, ngapain buru-buru. Untuk wakilnya sendiri sudah ada gambaran belum Pak kira-kira? Nggak tahu, kita komunikasi aja terus. Ya. Katanya hari ini Hanura sama PDIP juga akan ada pertemuan Pak? Ya makanya kan masing-masing kan kita udah komunikasi baik. Saya nggak tahu masing-masing. Yang pasti 3 parpol kan udah komitmen. Mereka mendukung saya tanpa macam-macam. Pamrihnya cuma satu, pengen saya bangun Jakarta. Itu aja yang dia minta. Ya udah dia kerja aja. Sinergi antara relawan teman Ahok dengan parpol sendiri saat ini seperti apa? Kemarin saya lihat malah kayak si Amalia tuh udah tunjuk kayak semacam sekretaris 3 parpol ini. Bila akhirnya nanti dari teman Ahok sendiri, misalnya ada yang nakal gitu Pak, terus suatu saat nanti mengatakan bahwa Ahok ini berkhianat, nanti akan seperti apa respon dari Pak Ahok? Aku juga nakal kok. Yang lain-lain ngomong kerja aja lah. Dukungannya Bu Risma semakin banyak nih Pak untuk Ya nggak apa-apa, kan saya selalu sampaikan, memang Jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini, ya kan? Apalagi saya ingat saya juga Bu Risma pernah ngomong gitu, saya nggak tahu ya, coba cek gitu. Kan Surabaya lebih besar daripada Solo gitu loh. Wali kota Solo bisa jadi presiden, masa wali kota Surabaya nggak bisa kan gitu pikirannya. Semua orang punya pikiran yang bebas. Dan bagi saya orang Jakarta akan diuntungkan. Pilihan banyak kan. Kan dulu kan ada uji coba kan, Gubernur Palembang, Sumsel datang. Kan kira-kira gitu kan. Wali kota, jadi memang harus begitu. Dan kan masyarakat Jakarta kan bisa lihat, bisa bandingin gitu loh. Kamu kerja apa saja selama itu di daerah kamu. Berapa lama, semua mesti dibandingin, ya kan? Misalnya kamu bicara apa gitu, bicara tentang membangun apa, membangun taman, misalnya gitu kan? Terus kamu bandingin kan pasti nanti kan? Taman di daerah kamu yang kamu bangun seperti apa, yang dibangun dari kami seperti apa? Kamu bangunnya butuh berapa tahun? Mungkin 15 tahun, 5 tahun, sini berapa? Jadi masyarakat nanti akan membandingkan, karena ini zaman sosial media begitu cepat. Kamu nggak bisa, nanti kan semua orang kan akan saling memfoto. Nah itu yang saya katakan akan memberikan keuntungan orang Jakarta. Ini orang Jakarta langsung dikorek nih, koreng-korengnya semua nih kan. Jadi orang kan mulai ngeluh. Ini menarik. Jadi kalau kamu dari daerah lain datang, lawan politik kamu juga akan membongkar borok kamu. Pasti daun dia akan bongkar borok kamu, mengatakan gini, ya menarik. Jadi ini yang saya katakan demokrasi yang kami harapkan. Sehingga semua orang memilih orang berdasarkan meritokrasi, bukan warna kulit. Kalau Boris maju berarti jadi PDIP dong Pak? Saya nggak tahu, saya kan nggak tahu. Masih mengusahakan Pak Jarod jadi wakil? Saya kira kita komunikasi baik saja, kita bukan mengusahakan atau apa gitu ya. Posisi sekarang kita bicara dengan 3 parpol, dengan PDIP, ya saya nggak mau pusing gitu, jalan aja lah pusing amat. Saya putusin kerja aja. Terus saya masih punya waktu sampai Oktober 2017. Dan saya jamin sama orang Jakarta, saya kalau keluar dari sini Oktober 2017 pun, kamu udah lihat sistem Jakarta, apa yang kamu lihat udah berubah. Walaupun belum, rumah susun belum sampai 300.000, tapi kamu udah lihat semua model, walaupun misalnya trotoar yang 2.600 km belum selesai, marka jalan belum selesai, tapi kamu udah lihat taman seperti apa, ini seperti apa, sistem, kamu pasti lihat lah. Jadi saya jamin, termasuk template e-budgeting kita jamin. Pasti kamu lihat berbeda. Jadi sejauh ini persiapan
Pak Ahok sendiri apa dan kemudian Kerja aja, ngapain pusing? lawan terberat siapa Pak? Ya lawan terberat saya sendiri. Antara Bu Pak Sandi kemarin Pak, Pak Sandi kemarin Semua bebas aja. Bagi saya kan gini, bukan soal lawan nggak lawan berat. Saya senang kalau makin banyak orang mau jadi gubernur DKI, apa yang dari daerah makin baik. Ini akan mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia, kalau dia pengen jadi bupati, jadi gubernur di DKI, pasti dia akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami kan, kalau pengalaman kami, apalagi nanti muncul lagi nih, orang akan mulai bandingin lagi, ini makin pengalaman, jadi orang makin tahu. Jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia. Sekarang juga parpol seluruh Indonesia juga, politisi Indonesia juga makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat yang mau dukung, kerjanya nyata, partai yang ngelamar kita, partai yang akan mendukung kita. Ini udah dibuktikan. Nasdem, Hanura, Golkar membuktikan. Jadi ini menguntungkan untuk politisi di kita. Kalau dulu kan politisi kita punya stigma kan jelek dulu. Udahlah kalau nggak datangin partai, partai nggak mungkin datangin kita. Kalau kita nggak ada mahar, padahal nggak semua partai pakai mahar kok. Tergantung kamu laku atau enggak. Sama waktu PDIP calonkan saya sama Gerindra. Waktu itu kan nggak pakai mahar juga. Dua partai ini merasa butuh mempertontonkan kepala daerah yang terbukti. Nggak pakai mahar. Cuma kampanye memang masih kumpulkan uang ini kan. Kampanye. Nah, sekarang kita coba lebih berani lagi nih. Kampanye kita suruh orang beli baju. Hadir kampanye bayar. Nah ini kan sesuatu yang baru gitu loh. Terus orang udah nyumbang KTP, bukan dikasih duit, disuruh nyumbang lagi. Nah ini kan sesuatu yang baru. Kalau dulu kan saya udah kasih KTP, kamu kasih saya berapa duit? 1 KTP. Sekarang kan enggak, saya balikin. Udah kamu kirim duit dong ke rekening resmi nanti. Jadi ini menarik buat saya, satu kemajuan. 71 tahun merdeka kita udah maju gitu loh secara demokrasi. Ya. Pak Sandi nggak punya pengalaman sebagai kepala daerah? Ya saya kira semua orang pengalaman nggak pengalaman jadi kepala daerah nggak butuh pengalaman kok. Mau pengalaman apa sebetulnya? Yang penting kamu nggak terima suap, nggak berpihak, dan karakter kamu teruji. Kan kekuasaan baru bisa menunjukkan karakter teruji kamu. Itu aja. Kalau kamu belum pernah jadi gubernur DKI, belum pernah jadi pejabat, saya nggak tahu karakter Anda, itu aja sih masalahnya. Tapi kan bukan berarti nggak bisa loh. Saya juga nggak sekolah sospol bisa kok. Pak, dan Pak dari 3 parpol ini Pak, ngasih dana kampanye nggak sih Pak buat Bapak nanti? Mereka akan janji, mereka akan keluarin uang sendiri. Saya nggak tahu, Sama kayak kemarin kan dia bikin acara ini semua nih. Saya nggak pernah keluar uang. Ketemu mereka makan aja di restoran, aku mau bayar mereka yang bayarin. Dia bilang kita lebih kaya daripada gubernur. Ya udah. Apalagi yang Nasdem, Victor ngomongnya enggak. Dia bilang, wah ini orang mah nggak ada apa-apa ya, duitnya rumahnya juga nggak ada apa-apa. Yang menurut dia rumahnya udah hebat, saya lihat tuh nggak ada apa-apa. Artinya di mata mereka nih saya ini nggak ada duit. Bagus kan? Pak Suni Tanuwijaya selaku staf politik ada saran nggak Pak untuk Pak Ahok ke Pilgub ini? Ya kita sekarang nggak gitu banyak ngobrol saran, dia lebih banyak gabung dengan 3 parpol. Soal keputusan maju di jalur parpol, apakah juga saran beliau juga? Bukan saran beliau. Kalau beliau maunya justru independen supaya tes. Kan dia kan punya obsesi kan, namanya juga calon dokter kan pengen eksperimen. Kalau menurut saya dia lebih cenderung saya independen supaya bisa membuktikan gimana gitu. Makanya dia nggak bisa, kalau saya kan putusin sesuatu lebih kepentingan untuk kepentingan negara. Ya. Terima kasih Pak Ahok.